Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begini, bukankah Yesus itu datang pada abad awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Salam semuanya, kali ini saya akan menanggapi apa yang kita tonton dalam video sebelumnya. Kalau Yesus itu baru hidup 2000 tahun yang lalu dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa dan hukuman dosa mereka. Lantas bagaimana dengan nasib orang-orang yang hidup jauh sebelum Tuhan Yesus itu ada? Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa biasanya pertanyaan-pertanyaan demikian tidak pernah dimaksudkan oleh para apologet Muslim untuk mencari kebenaran. Biasanya mereka bertanya dengan satu tujuan untuk menyerang iman kekristenan, untuk melemahkan iman daripada anak-anak Tuhan. Kelihatannya pertanyaan demikian adalah pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, atau bahkan bisa dikatakan pertanyaan yang kritis. Akan tetapi kalau kita mau menyiapkan waktu untuk membaca Alkitab, mempelajarinya, maka akan dengan mudahnya kita menemukan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama kita perlu pahami bahwa sejak awal Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa ada lebih daripada satu, dua, atau tiga, atau lebih daripada satu jalan keselamatan atau cara untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Di dalam perjanjian lama sekalipun, hukum Taurat itu bahkan tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang daripada dosa. Nah, Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 20 berkata, karena tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena melakukan hukum Taurat. Sebab oleh hukum Taurat justru orang itu apa? Orang itu mengenal dosa. Artinya, bahkan hukum Taurat pun yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan. Apalagi dengan perbuatan baik, apalagi dengan usaha-usaha yang lain yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, sekali lagi, hanya satu cara yang Tuhan itu tunjukkan dalam Alkitab, yaitu cara melalui jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, mari kita memperhatikan apa yang Paulus katakan di dalam Galatia 3 ayat 8. Ini menjadi kunci daripada jawaban atas pertanyaan yang selalu dituduhkan kepada orang-orang Kristen untuk menyerang iman Kristen. Di dalam Galatia 3 ayat 8 dikatakan seperti ini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini kalimat yang sangat kuat yang Paulus tekankan kepada para pembaca dan juga kepada kita hari ini. Bahwa sebelum Yesus itu hadir secara fisik di dunia ini, sesungguhnya Injil itu telah jauh-jauh hari, telah jauh-jauh sebelumnya, telah disampaikan terlebih dahulu kepada Abraham. Artinya Injil itu bukan baru hadir di dalam perjanjian baru di dalam zamannya Tuhan Yesus, namun telah disampaikan kepada Abraham, telah diberitakan kepada Abraham di dalam zaman perjanjian lama. Nah, apa itu Injil? Injil itu adalah bicara tentang keselamatan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, lalu ia bangkit. Dia menang atas maut dan dia menyelamatkan manusia atau orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, kepada Abraham dikatakan bahwa oleh Paulus bahwa Tuhan itu datang memberitakan Injil kepada Abraham. Ini artinya apa? Ini artinya mau menunjukkan bahwa Abraham itu diselamatkan bukan karena dia itu taat, bukan karena perbuatan baik dia, bukan karena hukum Taurat, bahkan zaman dia pun belum ada hukum Taurat. Namun Abraham itu diselamatkan karena apa? Karena dia percaya pada janji keselamatan yang sudah diberitakan kepada dia sebelum zaman Tuhan Yesus.
Karena itu kalau kita membaca dalam Kejadian 15 ayat 6, di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai apa? Sebagai kebenaran. Jadi sekali lagi Abraham tidak diselamatkan oleh karena Taurat, atau karena perbuatan baik, atau karena ketaatannya. Ia diselamatkan karena apa? Karena ia percaya pada janji Allah, yaitu janji tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Melalui Mesiaslah seluruh bangsa di dunia ini akan mendapatkan berkat keselamatan ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 8 ayat 5, Yohanes 8 ayat 56, di sana dikatakan seperti ini, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nah, ini menunjukkan satu hal yang menarik, bahwa jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan bahwa Abraham itu sudah melihatnya dan ia bersukacita. Namun tentu saja ia tidak melihat dengan mata fisik, tetapi ia melihat dengan mata iman. Artinya apa? Artinya dia percaya bahwa dia diselamatkan karena dia percaya pada Kristus yang akan datang ke dalam dunia satu hari nanti untuk menyelamatkan dia, orang berdosa, dan keturunan-keturunannya juga akan diselamatkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga akan diselamatkan. Nah, untuk memahaminya saya berikan ilustrasi seperti ini. Biasanya kalau kita datang ke rumah makan, biasanya ada rumah makan tertentu yang mengharuskan kita membayar terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan makanan. Tetapi ada rumah makan tertentu juga yang kita tahu bahwa kita makan dulu, lalu setelah itu barulah bayarnya di belakang. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Orang-orang dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang bisa dikatakan seperti mereka itu makan dulu. Mereka itu menikmati dulu keselamatan melalui iman kepada janji Allah itu. Sementara harga keselamatannya, pembayarannya itu nanti pas zaman Tuhan Yesus itu datang. Akan tetapi kita orang-orang perjanjian baru yang hidup setelah zaman Tuhan Yesus, kita itu sudah dibayarkan terlebih dahulu lewat kematian Tuhan Yesus. Dan sekarang kita hanya tinggal menikmati apa yang sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Jadi tetap sama-sama mendapatkan bayaran dan sama-sama menikmati hasil daripada bayaran tersebut. Jadi tidak pernah ada dua Injil atau dua cara keselamatan itu, atau lebih daripada satu cara keselamatan itu. Entah di perjanjian lama, entah itu di perjanjian baru, entah itu zaman sebelum Yesus dan zaman sesudah Yesus. Orang perjanjian lama diselamatkan oleh iman sebelum salib. Dan orang perjanjian baru zaman kita juga diselamatkan oleh iman sesudah salib. Harganya sama-sama keselamatan dan sama-sama melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu perjanjian lama adalah janji tentang Injil, dan perjanjian baru adalah penggenapan akan Injil itu. Satu Injil, satu iman, dan satu juru selamat, dan itu semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib orang-orang yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus? Tergantung apakah mereka itu beriman dengan iman yang sama seperti Abraham dan keturunannya, atau mereka tidak beriman demikian. Kalau mereka beriman yang sama dengan caranya Abraham, maka tentu saja mereka memandang kepada Injil yang sama, memandang Tuhan Yesus, dan tentu saja mereka juga diselamatkan. Kita bersyukur sekali kita punya Tuhan yang demikian, yang melihat manusia berdosa bukan hanya sekarang, tetapi sudah dari sejak dulu kala, bahkan sejak zaman Abraham. Dia sudah melihat bahwa manusia membutuhkan juru selamat, manusia membutuhkan pertolongan. Karena itu dia merancang semuanya itu, dan dia menepati janjinya dengan cara datang, dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit untuk keselamatan orang-orang yang percaya. Karena itu jangan ragu untuk buka hati kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita mengaku percaya, kita pasti akan diselamatkan. Percaya dan diselamatkan bukan berarti bahwa engkau akan bebas dari pergumulan hidup, tantangan, kesulitan, penderitaan. Tapi satu yang pasti, engkau pasti akan mendapatkan damai, kekuatan, sukacita daripada Tuhan, dan engkau pasti akan diselamatkan. Demikian video pada hari ini yang saya buat untuk menanggapi apa yang kita tonton tadi. Kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.